pimpinan Tuhan. Ya Tuhan Allah kami datang kepadamu. Kami akan membuka hati dan pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikan kepada kami penerangan akal budi kami yang terbatas ini, supaya kami dapat mengerti dan memahami akan isi hati Allah. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan, sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing. Tetapi tidak mengurangi atensi kita untuk kita hari ini mengkhususkan bagi Allah, keluarga masing-masing melakukan ibadah bersama di rumah kita masing-masing. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Allah yang saya siapkan pada hari ini, terambil dari kitab Ester. Kita membaca kitab Ester dari seluruh bagian, mulai dari Ester pasal 4 ayat 15 sampai 17, kemudian pasal 5 dan pasal 6 dan pasal yang ke-7. Nats pembimbing telah dibaca dalam Ester pasal 4 ayat 15 dan sampai ayat ke-17. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian membaca dari bagian yang lain, dari 2 Tawarikh pasal 16 ayat 9. Firman Allah berbunyi demikian: karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada minggu ini kita mengangkat kisah peristiwa umat Tuhan, yaitu bangsa Israel di negeri pembuangan di Babilonia. Kitab Ester adalah satu kitab yang unik, di mana tidak ada satupun di dalamnya menyebutkan nama Tuhan. Namun tidak berarti bahwa meniadakan pengakuan akan peranan Allah di dalam kehidupan umatnya. Oleh sebab itu, kitab ini dimasukkan ke dalam kanon, yaitu standar atau tolak ukur dari kitab suci orang Yahudi dan juga kitab suci orang Kristen. Garis besar isi kitab 10 pasal ini adalah menceritakan yang pertama, harapan orang Israel sebagai umat perjanjian Allah atau umat pilihan Tuhan di negeri pembuangan di Babilonia ini, melalui cara di mana Ester yang memenangi kontes Ratu Ahasveros. Yang kedua, bayang-bayang ancaman pembinasaan terhadap orang Yahudi yang telah dirancangkan oleh Haman. Dan yang ketiga, kelepasan yang terjadi daripada ancaman yang telah dirancangkan oleh Naaman, oleh pertolongan Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib, campur tangan Tuhan yang tersembunyi oleh akal budi manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang kita alami bersama dalam beberapa minggu ini adalah hari-hari yang terberat yang kita rasakan bersama. Dampak dari virus corona ini betul-betul meluluhlantak semua sendi kehidupan dan mengancam berbagai sektor, baik ekonomi, pembangunan maupun sektor lainnya. Wabah virus ini merampas kenyamanan, merampas ketenangan,
dan merampas kedamaian semua orang. Setiap orang dibayang-bayangi oleh rasa cemas, rasa khawatir, dan bahkan ketakutan. Semua aktivitas terganggu dan bahkan terpaksa harus dihentikan dan tidak dapat kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebagai orang yang beriman, bagaimanakah kita menyikapi dari situasi yang ada sekarang ini? Apakah saudara mengalami ketakutan? Saudara mengalami kecemasan? Apakah saudara mengalami keputusasaan? Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di mana kita bertanya-tanya, di mana Tuhan pada saat wabah virus corona ini mengancam? Mengapa Tuhan membiarkan bahkan gereja tutup, jemaat tidak dapat melakukan ibadah berkumpul seperti biasa di rumahnya? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kitab Ester adalah pelajaran yang indah yang kita temukan. Di sana kita mendapatkan jawaban daripadanya. Kitab Ester memang sama sekali tidak ada menyebutkan nama Tuhan, akan tetapi peranan Tuhan dalam kehidupan umat begitu kuat dan nyata disaksikan oleh kitab ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi Allah, ada 3 pesan penting dalam kitab Ester sebagai aplikasi kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Yang pertama, percayakah saudara bahwa saudara adalah umat pilihan Allah, pribadi yang diikatkan dalam perjanjian anugerah oleh darah Yesus yang telah menebus, membenarkan dan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah? Apakah janji-janji Allah itu dapat digagalkan, atau dapatkah janji-janji Allah itu dihancurkan oleh peristiwa wabah virus corona, atau oleh kehendak manusia, atau oleh penguasa sekalipun? Dalam Mazmur pasal 91 ayat 4 berkata, dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Allah sendiri menjadi jaminan keamanan dan keselamatan serta pemeliharaan terhadap umatnya di tengah-tengah persoalan yang berat yang sedang dialami. Pengharapan daripadanya menjadi sauh bagi setiap orang supaya ia tidak berlarut dalam kecemasan, dalam kekhawatiran, apalagi dalam ketakutan. Bagian kita adalah yang wajib kita lakukan adalah menjaga kesehatan diri kita masing-masing, tetap di dalam rumah dan mentaati himbauan atau aturan dari pemerintah. Kita melakukan bagian yang menjadi tanggung jawab kita. Niscaya Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah akan mengerjakan bagian dari tanggung jawabnya bagi kita. Yang kedua, kita baca dalam Ulangan pasal 28 ayat 13. Ayat itu berkata demikian, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi wabah virus corona ini, orang beriman tentu tidak boleh dirundung oleh kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Mengingat bagian yang pertama yang telah disampaikan, bahwa kita adalah
umat Allah, umat pilihan Allah, umat kesayangan Allah. Jadi apa alasan untuk kita takut? Allah akan mengerjakan bagiannya untuk memelihara kita dalam keadaan apapun. Maka kita harus tetap bersemangat, tetap optimis, dan tetap bersukacita. Amsal 17 ayat 22, ayat yang begitu indah berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Maka kita mari supaya tetap kita terjaga dengan kesehatan kita yang baik dan imun tubuh kita yang tetap kuat. Kita bersukacita, kita bergembira oleh karena pemeliharaan Tuhan. Jangan kita dihantui, jangan kita dibayang-bayangi oleh rasa takut, oleh sesuatu yang betul memang mengancam, tetapi kita oleh karena iman kita percaya kepada Tuhan, itulah penghiburan bagi kita. Di dalam suasana ini orang beriman justru harus tampil sebagai pemimpin yang memimpin orang lain dengan cara apa? Sangat sederhana. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, tebarkan kabar baik yang menghiburkan dan memberi semangat kepada orang lain. Berhenti untuk memperkatakan dan membagikan atau men-sharekan baik lewat media sosial, WhatsApp, Facebook, Instagram, yaitu tulisan-tulisan, video-video, berita-berita yang menimbulkan ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran orang lain. Bersikaplah kita seperti Yosua dan Kaleb dalam memberikan informasi, yaitu kata-kata yang membangkitkan iman kepada orang lain, bukan yang sebaliknya. Jadilah berkat dengan tindakan yang sederhana ini, Bapak, Ibu, Saudara, menjadi pembawa kabar baik. Kita dalam situasi seperti ini, kita tampil sebagai seorang pemimpin bagi orang lain dengan cara yang sederhana. Kita menebarkan berita baik, yaitu membuat orang merasa tenang, membuat orang terhibur, bersemangat, dan berpikiran positif, dan membuat orang terlebih lagi semakin dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan. Ketika kita melakukan itu dan orang lain merasa terberkati oleh perkataan kita, oleh sesuatu yang kita sharekan, bagikan kepada orang lain, maka disitulah kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, janganlah kita menjadi ekor seperti di dalam Ulangan pasal 28 ayat 13 tadi. Menjadi ekor, menjadi pengekor, yaitu ketika orang lain menebarkan hoax, kemudian kita pun juga meneruskan membagikan kepada orang lain. Orang lain bohong, kita juga menjadi orang bohong. Orang lain pembohong, kita juga menjadi orang pembohong. Maka dalam hal ini firman Allah mengatakan, engkau menjadi kepala bukan ekor, maka kita jadilah sebagai kepala. Kemudian yang ketiga, terakhir, Tuhan ada dan Ia bekerja dalam situasi yang sedang terjadi, sekalipun kita tidak melihat dan tidak tahu. Tuhan tahu dan Ia melihat peristiwa dimanapun dan kepada siapapun. Tidak ada yang tersembunyi daripada Allah, dan tidak ada yang tak terjangkaukan oleh Allah kepada kita. Dalam nats bacaan kita, kitab Tawarikh yang kedua, pasal yang ke-16 ayat 9. Ayat itu begitu indah, mengatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita
sudah bersungguh-sungguh hati terhadap Allah di dalam doa kita, dalam persekutuan kita, baik bersama dengan keluarga, suami istri, anak-anak, ataupun dalam persekutuan pribadi kita sendiri di hadapan Allah. Karena ayat itu mengatakan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Maka kita orang yang bersungguh hati menjadi perhatian Tuhan, dan mata Tuhan tertuju kepadanya, dan pasti Allah ada dalam kehidupan rumah tangga, menaungi, melindungi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara dikasihi Allah, sekalipun bangsa Israel di pembuangan di negeri asing, yang seolah-olah di tengah kesunyian itu, kesunyian Tuhan terhadap umatnya, tidak ada disebutkan satupun dalam bagian kitab ini menyebut nama Tuhan. Tetapi ayat kitab ini menyaksikan bahwa campur tangan Allah itu sungguh luar biasa. Ester berkata, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Sikap Ester menunjukkan bahwa sikap sebagai seorang yang beriman, bahwa Tuhan adalah sumber dari pengharapan yang memberikan jalan keluar dari ancaman yang dihadapi oleh umat Tuhan. Juga menjadi satu sikap yang merendahkan diri, menaklukkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesimpulan dan penerapan dari perenungan firman Allah pada hari ini, yang pertama, percaya dan imani bahwa saya adalah umat Allah yang berhak menerima janji-janji Allah, baik untuk perlindungan dari penularan virus corona, keselamatan, keamanan, dan juga pemeliharaan dari Allah di tengah situasi yang berat ini. Kedua, gunakan kesempatan di tengah situasi ini untuk kita tampil sebagai kepala, bukan ekor, kepada orang lain. Kepala dalam arti kita memberi pencerahan dan menjadi prakarsa suatu kebaikan-kebaikan terhadap orang lain dengan menebarkan berita-berita, informasi-informasi yang berdampak positif, yang memberikan penghiburan, yang memberikan kekuatan, dan memberikan semangat. Dan juga kita dapat menjadi kepala dalam arti suatu perbuatan yang kita lakukan terhadap orang lain yang terdampak dari virus corona ini. Yang ketiga, yakinlah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Roma pasal 8 ayat 28. Tuhan bekerja di tengah kesunyian ini dengan segala caranya, maka kita memohon supaya kiranya ini dapat segera berlalu. Yang terakhir, kuatkanlah dan teguhkanlah imanmu dengan banyak berdoa, membaca Alkitab. Gunakan waktu-waktu kebersamaan di tengah keluarga masing-masing. Bapak Ibu Saudara, dengan setiap malam saya menganjurkan supaya beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menolong kita sekalian. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Allah yang hidup, yang seolah-olah bekerja dalam kesunyian, seperti dalam zaman
pembuangan di mana umat Tuhan di Babilonia. Dalam kisah Ester, kitab Ester menceritakan suatu peristiwa yang di mana umat Allah berada di dalamnya menjadi satu kegetiran hati ketika ancaman mengancam. Tidak ada jalan yang dapat diperoleh dari suatu cara dan hikmat dari manusia yang terbatas. Namun Tuhan telah menyiapkan jauh sebelumnya, yaitu di mana pada suatu peristiwa yang sepertinya tidak ada korelasinya dengan umat Tuhan, Ratu Wasti dengan mempermalukan tindakannya terhadap Raja Ahasweros, sehingga menimbulkan satu gagasan, satu cara, satu upaya dari Ahasweros untuk menyelamatkan wibawa sebagai raja dengan mencari ratu yang terbaik dari seantero Persia, Babilonia. Maka Ester terpilih, umat Tuhan dengan aura yang luar biasa, yang sempurna, menjadi perhatian dan pilihan oleh Raja Ahasweros untuk menjadi ratu menggantikan Wasti. Waktu-waktu yang berlalu yang sepertinya keadaan yang baik dan aman, suatu kemujuran di mana tampil orang pilihan Allah menjadi kabar baik bagi seluruh umat Tuhan, umat Israel di pembuangan. Tetapi bencana akan timbul di kemudian oleh ikhtiar dari seseorang yang ingin melakukan suatu kejahatan yang legal dengan undang-undang yang dibuatnya. Biarlah Tuhan Allah yang kami percaya, bagaimana kelepasan Tuhan yang Engkau lakukan terhadap seluruh umat Tuhan di Babilonia, di Susan, kerajaan Ahasweros. Cara Tuhan yang ajaib, dengan tampil orang yang mengasihi Tuhan, orang yang menundukkan dan menaklukkan diri kepada Tuhan, yaitu Ester dan Mordekai, dengan berpuasa, dengan menyerukan puasa kepada umat. Demikianlah dilakukan, dan itulah menjadi kelepasan, di mana Tuhan mendengar seruan doa mereka, dan Tuhan bertindak dalam kesunyian yang tidak diketahui. Tuhan telah dengan nyata menyelamatkan umat Israel. Terima kasih ya Tuhan untuk firman kebenaran-Mu. Teguhkanlah itu di dalam kehidupan kami masing-masing, baik kami yang ada di rumah maupun dimanapun yang mendengarkan firman Allah. Engkau Allah yang memberkati. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami, supaya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan. Tuhan memberikan kepada mereka cara dan jalan yang Tuhan bukakan bagi mereka, untuk mereka dapat melakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia dan juga di Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap aparat, baik TNI, Polri, pegawai negeri sipil yang telah bahu-membahu, mereka melakukan upaya-upaya pencegahan supaya Allah menolong dan memampukan mereka. Kami berdoa untuk rakyat supaya Allah memberikan hati yang patuh dan taat, memperhatikan himbauan dari pemerintah, aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah, dan menjaga diri keluarga dengan tetap di rumah. Tuhan Allah memberikan kesadaran supaya mata rantai dari virus corona ini dapat dihentikan. Kami berdoa terlebih dengan kuasa-Mu yang heran, yang ajaib, yang sempurna itu, biarlah Allah yang Maha Kuasa itu menghentikan semua wabah virus corona ini dengan kuasa Allah,
yang ajaib. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan untuk tim medis, dokter, perawat, relawan. Engkau berkati mereka, Tuhan pakai mereka, Tuhan memberi kepada mereka kuasa, urapan Allah bekerja, supaya dengan peran, kehadiran dan upaya yang dilakukan oleh mereka yang sakit disembuhkan. Bapa di surga, kami berdoa ya Allah untuk saudara-saudara kami yang sakit. Engkau Allah yang berkenan menjamah dan melawat mereka. Kami berdoa untuk Pendeta Sugit Sibeon yang menderita sakit kanker. Tuhan Allah yang menyembuhkan dan melawat dengan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Erta Tampu Bolon. Kami berdoa untuk Ibu Sugit. Kami berdoa untuk Bapak Ajong dan Ibu dalam pemulihannya. Kami berdoa untuk Bapak Asius, tangan Tuhan yang berkuasa. Ya Tuhan, sembuhkan dan pulihkan hamba-Mu dari stroke yang dialami. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Acin yang di rumah di usia lansia yang menderita sakit. Engkau Allah mengulurkan tangan-Mu menyembuhkan, serta saudara-saudara kami yang lain yang mengalami kelemahan tubuh yang sedang dalam pemulihan. Bapak Raon, Wawan, Tuhan Engkau Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terdampak dari suasana situasi virus corona yang selama beberapa minggu ini yang kehilangan mata pencarian. Allah yang hidup, pemelihara yang tidak pernah lalai, Engkau Allah yang memberkati dan menolong membuka jalan bagi mereka ya Tuhan. Kasihanilah mereka ya Tuhan, berikan kepada mereka pertolongan. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh kehidupan kami, anak-anak kami, keselamatan kami semua, baik yang ada di Kota Ngabang ini bersama dengan seluruh anggota keluarga yang lengkap, maupun anak-anak yang berada di Pulau Jawa, di Pontianak dan dimanapun. Allah memberikan perlindungan, penyertaan dan penjagaan-Mu ya Tuhan dari wabah virus corona ini, agar tidak ada seorang pun dari jemaat Tuhan yang terjangkiti atau yang terdampak olehnya. Pujilah Tuhan Allah yang kekal. Kami berdoa dan bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah yang mendengar dan akan menjawab tepat pada waktunya. Sempurnakanlah doa kami seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bersama dengan seluruh umat yang percaya, mari kita bersama mengucapkan ikrar kita, pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli dimulai dengan aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mati kasih Tuhan, kita telah beribadah kepada Tuhan hari ini. Kita yakin dan percaya kita telah diberkati olehnya. Tidak ada seorang pun yang kehilangan berkat dari Allah, apalagi kita dengan bersungguh hati mencari Dia. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan kita menyanyi bersama nyanyian doksologi Puji Allah Pohon Berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, segenap bumi. Di surga pun memuji Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saleh-saleh Kristus, kita telah beribadah kepadanya. Simpanlah akan firman, jadikan rema dalam hidupmu, lakukanlah dalam kehidupan sehari-hari, lakukanlah kewajibanmu, maka Tuhan juga akan melakukan tanggung jawab Allah yang tidak perlu diatur oleh manusia. Allah yang pengasih dan penyayang akan memelihara segenap umatmu dengan cara dan waktu Engkau, ya Bapa. Pergilah dalam aktivitas hidupmu, lakukanlah dengan setia setiap kebenaran firman Allah dalam hidupmu, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Shalom.